datanglah sebuah petir menyambar kepala pemimpin atau pembesar orang musyrik ini, sehingga dalam sebuah riwayat diceritakan antara kepala dan badannya terpisah jauh. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengolok-olok Nabi Muhammad SAW, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan. Apakah kita ikhlas pemimpin yang kita cintai, orang yang kita kagumi, kemudian dibuat gambarnya, lukisannya tidak sesuai dengan aslinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, di video kali ini kita akan membahas sebuah tema, apakah boleh kita melukis wajah Nabi Muhammad SAW, atau bolehkah kita membuat patung Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana yang terjadi hari ini, ada berita yang lagi panas-panasnya, yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi viral-viralnya. Ada seorang warga dari Perancis yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, yang membuat lukisan Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat seluruh umat muslim yang ada di dunia, khususnya di Timur Tengah, meluapkan kemarahannya dengan memboikot produk dari Perancis. Ini merupakan kekecewaan umat muslim. Kenapa umat Islam, khususnya yang ada di Timur Tengah, Kuwait, Qatar, Mesir, marah dengan kejadian tersebut? Karena ini merupakan bentuk olok-olok terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, ini olok-olok. Kenapa kita katakan olok-olok? Ya, karena tidak ada satupun manusia, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, apapun titel yang dia dapatkan di atas dunia ini, dia tidak akan mampu membuat gambar Nabi Muhammad SAW, membuat lukisan Nabi Muhammad SAW persis seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bisa. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang sempurna, ciptaan yang sempurna, mempunyai akhlak yang sempurna, mempunyai postur tubuh yang sempurna, mempunyai wajah yang sempurna. Kemudian dilukis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatakan ini kebebasan, maka ini sudah melukai hati atau perasaan orang muslim yang ada di atas dunia ini. Ya. Kenapa? Karena berolok-olok dengan orang yang dicintai, orang yang diidolakan selama ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pantas umat muslim marah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah panutan kita, contoh teladan kita, orang yang kita cintai. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian mencintai diriku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, kepada diri kalian sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya cinta kepada Nabi itu harus kita buktikan dengan perkataan dan perbuatan. Ketika ada orang merendahkan Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib untuk marah, kita wajib kecewa, kita wajib bertindak. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, ada satu makhluk yang bernama syaitan yang pandai menghiasi keburukan menjadi kebaikan, tetapi tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Kapan kita melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai kita melukis mengatakan ini patung Nabi Muhammad, ini lukisan Nabi Muhammad? Tentu ini membuat kita kecewa sekali. Di dalam sebuah ayat surat Al-Ahzab ayat 57, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Nabi Muhammad SAW, maka dia mendapatkan laknat di atas muka bumi ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala melaknat, kemudian memberikan azab bagi orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sudah kita saksikan berita-berita sebelumnya, kita baca, kita dengar, kita simak, ada orang yang terbakar, ya. Ada orang yang sudah dibunuh gara-gara atau karena mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini terjadi kembali. Ada warga Perancis dipenggal lehernya karena membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, membuat
lukisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan laknat atau azab bagi mereka di atas dunia ini. Kemudian ada sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah hadis, orang yang berolok-olok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disambar oleh petir. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang laki-laki dari sahabatnya menemui Ra'sul Musyrikin atau azim min uzama'ul musyrikin, menemui pemimpin orang musyrik, ya. Menemui salah seorang pembesar orang musyrik. Kemudian apa yang terjadi? Ketika utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sembahlah Allah, kemudian pembesar ini mengatakan, man Allah, ahwa min dhahabin aw min fiddatin aw min nuhasin. Apakah Allah yang diperintahkan untuk disembah oleh Rasulullah itu terbuat dari emas, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari tembaga? Dia mengolok-olok perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyuruh untuk menyampaikan sembahlah Allah, maka pemimpin ini, pembesar orang musyrik ini, ada yang mengatakan namanya adalah Arbad ibnu Qais. Arbad ibnu Qais ini dia mengolok-olok, mengatakan apakah Allah itu terbuat dari emas, dari perak, atau dari tembaga. Maka tidak lama kemudian datanglah halilintar, datanglah sebuah petir menyambar kepala pemimpin atau pembesar orang musyrik ini, sehingga dalam sebuah riwayat diceritakan antara kepala dan badannya terpisah jauh disebabkan karena disambar oleh petir. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa, sahabat hidup berbagi. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan perkataan maupun dengan tulisan. Kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Apakah kita ikhlas pemimpin yang kita cintai, orang yang kita kagumi, kemudian dibuat gambarnya, lukisannya tidak sesuai dengan aslinya? Mungkin ada di sana kekurangan, tidak sempurna seperti aslinya. Tentu kita marah dengan kejadian seperti ini, ya. Jadi oleh sebab itu, apakah boleh kita melukis wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dua. Yang pertama, melukis itu sendiri sudah dilarang di dalam agama Islam. Sesungguhnya azab yang paling keras, yang paling dahsyat di sisi Allah pada hari kiamat itu diberikan kepada al-musawwirun, yaitu orang yang menggambar, orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Nabi Muhammad adalah ciptaan Allah, manusia yang sempurna, yang bernyawa, kemudian dilukis bagi mereka azab yang keras pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, berolok-olok dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melukis wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengolok-olok. Maka orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan azab di atas dunia dan juga akan ditimpakan azab yang keras pada hari kiamat. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering berdoa untuk Nabi dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.